Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdul Haris bin Zurrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dia dilahirkan beberapa tahun setelah peristiwa tentara gajah menyerang Mekah. Sahabat yang mulia ini dikenal dengan panggilan Abu Muhammad. Abdurrahman termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awalun. Dia juga pernah berhijrah atas perintah Nabi sebanyak 2 kali ke Habasyah dan Madinah. Dia pun ikut serta dalam perang Badar dan peperangan lainnya. Pada masa jahiliyah, namanya adalah Abdu Amr, artinya hamba Amr, atau Abdul Ka'bah, yang artinya hamba Ka'bah. Kemudian setelah menjadi Muslim, Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdurrahman, yang artinya hamba Ar-Rahman, yaitu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beberapa Muslim Mekah berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW pun mempersaudarakan mereka dengan Muslimin yang menolong di sana. Jadi kaum Muhajirin diberi sahabat untuk saling berbagi dari kaum Ansor. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Arabi. Sa'ad al-Ansori menerima Abdurrahman al-Muhajiri di rumahnya dengan tulus. Lebih dari itu, dia menawarkan tanah untuk digarap. Abdurrahman, sahabatku, aku punya 2 bidang tanah. Silahkan ambil salah satunya untuk kamu manfaatkan, ujarnya lembut. Terima kasih atas tawaranmu. Saudaraku, saat ini aku hanya ingin tahu di mana letak pasar. Tolong antarkan aku ke sana, pinta Abdurrahman dengan lembut. Dengan senang hati saat mengantar saudara barunya itu ke pasar. Sesampainya di sana, Abdurrahman langsung berkeliling, lalu keduanya kembali ke rumah. Setelah itu Abdurrahman ke pasar lagi dan menjual barang dagangan yang dibawanya dari Mekah. Atas izin Allah, dia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda hari demi hari. Saat cukup memiliki harta, dia pun menikah. Sejak itu Allah terus menambah hartanya melalui keahlian berniaga. Suatu hari, Abdurrahman membawa 700 hewan angkut untuk membawa gandum, tepung, dan bahan-bahan makanan miliknya. Saat iring-iringan hewan itu melewati rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia memberikan semua itu untuk dimanfaatkan di jalan Allah. Istri tercinta Rasulullah SAW ini pun menyalurkannya kepada yang berhak dari kalangan muslimin. Abdurrahman bin Auf dikenal selalu tulus membantu fakir miskin dengan hartanya. Bukan hanya sekali dia melakukan itu, tetapi hampir setiap hari. Semakin banyak dia menginfakkan hartanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak pula dia memberikan rezeki sebagai ganjaran yang berlipat ganda. Harta sahabat yang dermawan ini bahkan sampai tak terhitung karena begitu banyaknya. Sebagai gambaran, Abdurrahman pernah memiliki 1000 ekor unta, 300 ekor kambing, dan 100 ekor kuda. Dia juga mempunyai sebuah kebun di daerah Juruf dengan jumlah karyawan yang bekerja di sana sebanyak 20 orang. Dengan hartanya yang melimpah itu, sedikitnya dia mampu membelikan 30.000 rumah yang dihuni orang miskin. Meskipun dikelilingi harta benda yang melimpah ruah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdurrahman tidak pernah bersikap sombong di hadapan manusia. Dia tidak berbangga diri oleh karena jumlah hartanya. Kami bahkan susah membedakan antara Abdurrahman bin Auf dengan para pelayannya karena mereka mengenakan pakaian yang mirip dari segi bahannya. Begitu pendapat para sahabat tentang perilaku zuhud atau kesederhanaan Abdurrahman. Seringkali ketika sedang makan bersama orang-orang, Abdurrahman teringat dengan para sahabatnya yang gugur di medan perang. Aku sungguh khawatir, jangan-jangan Allah menyegerakan pahala darinya berupa kemudahan rizki ini kepadaku di dunia. Padahal aku ingin seperti para sahabat yang menjadi syahid dan mendapatkan pahala di surga. Begitu yang terpikir olehnya setiap kali mengingat perolehan harta bendanya. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah, yaitu di usia 72 tahun. Dia pun dimakamkan di pekuburan Baqi. Semoga Allah merahmati sahabat Nabi kita yang mulia ini, sang dermawan sejati yang hidup zuhud hingga akhir hayat. Amin.